Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita tidak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali di tengah-tengah perjalanan saya ini, Anda lihat lagi kan settingannya tidak seperti biasa. Saya menyempatkan diri untuk membuat konten ini. Apa itu? Mengenai kontroversi putusan atau vonis atas Nadiem dan Ibam. Wah, ini lagi viral, ini dibicarakan di level nasional ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Nadiem dan Ibam itu harus dipenjara? Nah, ini ada pro dan kontra ya soal vonis ini. Ya, salah satunya adalah kalau orang tidak menerima uang korupsi, tidak menikmati hasil kejahatan, bahkan dia tidak memperkaya diri, kenapa harus dipenjara? Kenapa harus dianggap layak untuk dipenjara? Itu kan yang pertanyaannya kan. Kenapa harus dipenjara? Ya, nah ini adalah sebuah pertanyaan besar yang sekarang ini memecah publik Indonesia. Karena ada yang setuju dengan vonis pengadilan ini, ada yang tidak setuju. Bahkan kalau ada satu video ya saya lihat ya, pengemudi Gojek itu mengiringi mobil yang di dalamnya ada Nadiem. Saya nggak tahu ya itu Nadiem sedang dibawa ke pengadilan atau kemana. Wih, di ribuan pengemudi Gojek itu. Wah, hebat, luar biasa. Nah, sebagian orang tentu berkata bahwa hukum harus ditegakkan. Oh iya, betul, hukum harus ditegakkan. Tapi sebagian lagi orang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar keadilan atau mencari kambing hitam? Menarik kan? Menarik. Jadi hari ini kita akan membedah kasus ini ya, bukan dengan emosi, ya, tapi dengan logika, hukum dan akal sehat. Nah, jadi kita lihat dulu nih kasusnya ya. Menurut catatan saya, kasus ini bermula dari kebijakan besar yang dibuat saat Nadiem menjadi atau sedang menjabat ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah sebuah program yang bertujuan yang apa ya, sebut saja tujuannya mulia lah, untuk mempercepat transformasi. Tapi di dalam pelaksanaannya katanya muncul dugaan pelanggaran. Mulai dari prosedur, pengadaan, hingga keputusan administratif. Dan akhirnya Nadiem serta Ibam ikut terseret dalam pusaran hukum. Nah, yang membuat publik kaget adalah satu hal. Tidak ditemukan aliran uang pribadi ke mereka masing-masing. Ya, tidak ada rekening gendut. Tidak ada rumah mewah hasil korupsi. Ya, tidak ada bukti mereka memperkaya diri. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau tidak menikmati uangnya, kenapa tetap harus dipenjara? Saya pernah melihat pasal tuduhan korupsi. Orang yang tidak menerima uang, bahkan Pak Mahfud pernah membahas ini. Orang yang tidak terima uang untuk memperkaya diri, tapi jika tindakannya membuat orang lain diperkaya atau diuntungkan, maka itu termasuk tindakan korupsi. Kira-kira begitu ya. Rasanya peraturan ini harus, atau undang-undang ini harus ditinjau kembali. Karena begini ya, di mana ada suatu
pengadaan gitu ya. Ini kan berbicara pengadaan Chromebook ya. Kita bilang pengadaan apa deh di kementerian lain yang memang menterinya tidak terima duit, tapi kebijakannya itu membuat orang yang mendapatkan proyek itu kan kaya kan. Nah gimana itu memakai hukum itu? Kan hukumnya bilang meski tidak terima uang, tapi kalau keputusannya memperkaya orang lain, lah tentu orang yang dapat proyek diperkaya dong. Masa orang dapat proyek nggak mau untung? Oke, itu sekedar masukan saya ya. Nah, jadi kita harus jujur untuk membedakan dua hal. Ya, menurut saya harus jujur. Korupsi untuk memperkaya diri atau keputusan yang dianggap salah atau merugikan negara. Nah, kalau Nadiem kan dianggap merugikan negara nih ya. Nah, itu juga aneh menurut saya. Jaksa memperhitungkan kerugiannya bahwa Chromebook itu harganya tidak harus demikian. Harusnya dari harga produksi ditambah sekian-sekian, harusnya sekian harganya. Loh kok aneh juga ya. Pengadilan menentukan harga Chromebook harus berapa gitu. Itu satu. Kemudian yang saya lihat ada anehnya juga, dia melihat sahamnya Nadiem dari sekian banyak jadi sekian banyak. Saya lupa lah angkanya gitu ya. Loh, itu nggak ada yang aneh. Kalau Anda yang suka trading saham, Anda tahu kan saham suka ada di split. Yang sebelumnya satu saham 10 juta jadi 1 juta saja supaya gampang jualnya. Otomatis kalau dari, ini contoh ya, dari saham 10 juta di split jadi 10 masing-masing 1 juta. Maka kalau saya sebelumnya punya 10 saham, jadi punya 100 sekarang, karena di split kan. Nah, saya duga jumlah sahamnya Nadiem membengkak karena ada stock split. Tapi itu dituduh sebagai pertambahan kekayaan. Waduh, nggak tahu deh ya. Oke, nah, jadi sekali lagi, dalam praktek hukum memang seorang bisa dihukum bukan hanya karena menerima uang. Karena dianggap bertanggung jawab atas kebijakan yang menimbulkan kerugian. Nah, sekarang pertanyaannya, cara menghitung kerugiannya itu bagaimana? Ya kan? Oke, lanjut. Masalahnya, publik itu sering menyamakan semua terdakwa korupsi sebagai pencuri uang negara. Padahal realitas hukumnya tidak selalu sesederhana itu. Nadiem, menurut saya, bisa saja dituduh korupsi, tapi dia tidak mencuri uang negara. Jadi gimana ya? Sedangkan ada pejabat yang memang benar-benar menikmati uang haram, tapi tak tersentuh. Oke? Tapi ada juga yang dihukum karena dianggap lalai, salah prosedur, atau menyetujui keputusan yang kemudian dinilai bermasalah. Disinilah titik perdebatan tentang keadilan mulai muncul. Oleh karena itu, saya kok sekarang mulai memahami kenapa anak saya yang sudah 10 tahun di negeri orang, saya suruh pulang, nggak mau dia. Atau jangan-jangan dia sudah mempelajari kasus Nadiem dan Ibam ini. Ngapain gua pulang? Kerja sama pemerintah. Entar ada hal apa gua disalahin. Mendingan gua di negara orang aja deh. Nah itu gimana tuh? Itu gimana? Jadi anak-anak muda yang sudah ini ya, mapan mungkin di luar negeri, gara-gara kasus ini nggak mau pulang nih, ya. Nah, oleh karena itu ini menarik nih. Nah, pihak-pihak yang membela Nadiem pasti banyak. Ya kan, saya sudah lihat beberapa podcast, beberapa video singkat yang membela Nadiem mengatakan kalau seseorang tidak menerima uang, tidak memperkaya diri, dan tidak punya niat jahat dari dirinya pribadi, tidak ada mens rea gitu istilah kerennya ya. Apakah pantas di penjara? Seperti koruptor kelas berat, hukumannya berat dulu 18 tahun dan denda berapa triliun gitu. Padahal uangnya nggak segitu, ya kan? Jadi mereka khawatir. Yang membela Nadiem nih ya. Kalau semua pengambil keputusan itu bisa dihukum, dipidana karena kebijakannya itu gagal, maka semua pejabat publik akan takut mengambil keputusan. Gue nggak mau ngambil keputusan, biarin aja gue dianggap gagal daripada gue ambil keputusan. Nanti kalau keputusan dianggap salah, gue dipenjara kayak Nadiem.
Nah gimana tuh? Apa akibatnya? Birokrasi jadi lumpuh. Orang takut berinovasi. Iyalah, takut tanda tangan, takut bergerak. Dan kalau itu semua terjadi, negara justru kehilangan keberanian untuk berubah. Iya kan? Nah, bagaimana dengan mereka yang mendukung vonis atas Nadiem dan Ibam? Mereka berkata seorang pejabat tetap harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Wih, sadis juga ya. Kalau begitu, untung saya selama ini nggak pernah ada mimpi jadi menteri. Kalau saya jadi menteri, saya ngambil keputusan dan keputusan itu kemudian hari dianggap salah, di penjara saya, ya kan? Dan ada yang bilang, ya kan kekuasaan itu punya konsekuensi. Nah ini nih pusing nih. Ya makanya Anda yang mau jadi menteri, coba pikir-pikir ya. Jadi yang mendukung vonis ini tetap percaya bahwa hukum tidak hanya menghukum pencuri uang, tetapi juga pihak yang membuka jalan terjadinya kerugian negara. Nah, ngitung kerugian negara dasarnya apa juga dong, ya kan? Nah, ini rancu. Jadi, pertanyaan yang paling besar, ini menurut saya loh, ini bukan sekedar Nadiem atau Ibam, apalagi Ibam yang cuma sebagai konsultan gitu ya, yang memberikan rekomendasi A, B, C, D, F, G, saya nggak ngerti, ada tuh detailnya saya nggak ini. Masa orang yang memberikan konsultasi juga dihukum? Waduh. Aduh. Jadi pertanyaannya, apakah sistem hukum kita sudah mampu membedakan antara niat jahat dan kelalaian? Saya sih melihat tidak ada niat jahat dari Ibam dan Nadiem. Kalau kelalaian, nggak tahu juga deh. Ya, gimana seorang konsultan yang memberikan advice, pilihannya yang sebaiknya A, B atau C gitu ya, harus dihukum. Bahkan ketika Ibam dijatuhkan vonisnya itu, ada 2 hakim yang dissenting opinion, yang menyatakan pendapat berbeda. Wah ini menarik ya, sampai ada 2 hakim. Ya, karena kalau semua itu dicampur baur, maka keadilan publik itu akan terganggu. Masyarakat akan bingung. Mengapa ada koruptor yang miliaran rupiah, yang hidup mewah, tetapi hukumannya ringan? Ini 18 tahun Nadiem, dan denda berapa triliun itu. Wih. Sementara orang yang tidak menikmati uangnya seperti Nadiem tetap dipenjara, bahkan didenda, astaga. Ya. Jadi di sini titik kepercayaan publik menurut saya terhadap hukum, ya. Nah, loh. Jadi seperti mempertanyakan hukum, bahkan hukum itu dipertaruhkan. Bener nggak nih sih hukum kita? Nah ini dia. Jadi titik kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia, apalagi dengan kasus ini, runtuh. Nah jadi kasus Nadiem dan Ibam ini adalah sebuah cerminan besar bagi Indonesia. Lah iyalah. Ini bukan hanya tentang 2 orang loh. Ya, ini tentang bagaimana negara mendefinisikan tanggung jawab, keadilan, dan kesalahan. Ya, karena hukum yang baik itu bukan hanya menghukum, ya kan, tapi juga harus mampu membedakan. Karena hukum yang sekarang tujuannya hukum, penjara. Tapi harusnya hukum yang benar itu harus membedakan pencuri dengan pengambil keputusan. Harus dibedakan, ya kan, membedakan niat jahat dengan kesalahan kebijakan. Oke lah, kalau Nadiem dianggap kebijakannya salah, hukumannya apa? Harus dipenjara 18 tahun dan denda triliunan rupiah. Nah, itu dia masalahnya. Ya. Jadi juga harus diperhatikan apakah dalam konteks Nadiem ini ada balas dendam. Balas dendam apa, Pak? Yang saya dengar nih di luar tanya, gara-gara Nadiem melakukan terobosan-terobosan seperti ini, ada pihak-pihak yang dulunya bisa bergerak bebas, tapi dengan
terobosan yang dibuat Nadiem jadi tidak bebas, sehingga orang ini katanya balas dendam, katanya, saya nggak tahu lah, itu kan diskusi publik gitu ya. Jadi saya ingin tahu pendapat Anda semua. Boleh beda nggak apa-apa, ya kan? Ini kan negara bebas katanya ya, berdemokrasi. Apakah menurut Anda Nadiem dan Ibam layak dipenjara? Tulis di kolom komentar ya. Atau kasus ini bisa menjadi presiden yang berbahaya bagi pejabat publik lainnya. Dulu ada kasus sejumlah manajer proyek ya dihukum, sehingga banyak orang yang tidak mau jadi manajer proyek lagi. Nah sekarang apakah dengan begini orang masih mau jadi menjabat, menjadi menteri misalnya? Kalau di kemudian hari kebijakannya dianggap salah, dianggap merugikan negara, di penjara, tulis di kolom komentar Anda, oke? Terakhir, ya, jangan lupa silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.